Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat lasagna bolognese. Jangan lupa untuk merebus pastanya terlebih dahulu. Angkat pasta ketika sudah matang dan kemudian tiriskan. Selanjutnya adalah proses pembuatan pasta bolognese. Masukkan sedikit minyak, kemudian masak bawang putih dan bawang merah hingga harum. Setelah itu, masukkan bawang bombay yang sudah dicincang sebelumnya. Aduk rata dan masak hingga sedikit layu. Kemudian masukkan puré tomat dan juga saus tomat. Setelah itu, masukkan daging sapi yang sudah digiling sebelumnya. Kemudian aduk hingga rata. Selanjutnya, masukkan daun salam dan 1 sendok teh garam. Setelah setengah matang, tambahkan 1 sendok makan oregano, kemudian aduk rata dan tunggu hingga matang. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat saus bechamel. Lelehkan margarin sebanyak 3 sendok makan. Kemudian masukkan tepung terigu protein sedang dan aduk rata. Setelah tercampur rata, masukkan susu. Kemudian aduk kembali hingga semuanya tercampur. Setelah tercampur rata, masukkan garam dan parut biji pala.
Napkin digunakan untuk menutupi pangkuan dari makanan yang mungkin terjatuh dan mengotori pakaian saat makan. Kemudian ada B&B plate dan B&B knife digunakan untuk wadah roti dan pengoles roti. Untuk garpu di sini ada garpu appetizer dan juga garpu dinner. Di bagian tengah bawah ada soup bowl, appetizer plate atau dessert plate, dan juga main course atau dinner plate. Untuk sendok di sini ada sendok dinner, sendok sup, dan juga dinner knife. Kemudian di bagian atasnya ada teacup dan teaspoon. Kemudian di sisi paling kanan ada 3 jenis gelas, yaitu ada water goblet, red wine glass, dan juga white wine glass. Kemudian ada sendok dessert dan juga garpu dessert. Di bagian atasnya ada salt and pepper shaker. Sebelum duduk, tarik bangku sedikit terlebih dahulu. Setelah itu, jika membawa tas, tas diletakkan pada bagian kanan di bawah kolong meja. Selanjutnya, napkin dibuka dan diletakkan pada pangkuan. Untuk makanan yang pertama di sini yaitu memakan roti. Etikanya menggunakan B&B knife untuk mengoleskan mentega ataupun selai. Dan untuk memakan roti ini dapat langsung menggunakan tangan tanpa sendok ataupun garpu. Etika yang harus diterapkan adalah memakan tanpa berbicara atau mengobrol dan tanpa mengeluarkan suara. Kemudian etika ketika ingin meminum teh, melakukan pengadukan tanpa suara dan diaduk secara perlahan-lahan. Kemudian untuk memakan appetizer dapat menggunakan garpu appetizer. Ketika ingin mengakhiri makanannya, dapat meletakkan garpu dengan posisi miring dan tengkurap. Untuk sup menggunakan spoon sup atau sendok sup yang bentuknya bulat. Sama seperti yang sebelumnya, ketika ingin mengakhiri makannya, maka meletakkan sendok dengan posisi tengkurap dan sedikit miring. Untuk etika meminum, yaitu tidak memegang pada bagian bawah yang melengkung atau pada bagian alas, tetapi memegang pada bagian tangkai gelas. Dan ketika minum, posisi gelas tidak boleh terlalu tinggi.
Untuk makanan main course-nya, di sini saya menggunakan lasagna yang saya buat pada video di awal. Di sini saya menggunakan sendok dan juga garpu. Makanan ini dilakukan hal yang sama ketika ingin mengakhiri makannya, maka meletakkan sendok dan garpu dengan posisi tengkurap sedikit miring. Pada main course dapat menggunakan knife, namun disesuaikan dengan jenis makanannya. Untuk jenis main course yang saya buat ini dapat juga menggunakan knife dan garpu. Untuk peletakan ketika mengakhiri makannya pun masih sama, yaitu posisi tengkurap dan sedikit miring. Pada dessert kali ini saya memakan puding mangga menggunakan sendok dessert dan juga garpu dessert. Tujuan penggunaan garpu dessert di sini agar puding tidak meleset atau tidak kemana-mana saat dipotong. Ketika ingin mengakhiri makannya masih sama seperti yang lainnya, yaitu memposisikan sendok dan garpu dalam keadaan tengkurap dan sedikit miring.